Halo, selamat malam Pak Anton. Malam Mas. Jadi Pak Anton ini adalah senior advisor kami di UC Family Business Center. Ya, selamat jumpa rekan-rekan sekalian. Saya Antonius Tanan. Saya sebelumnya salah satu direksi di Ciputra Group. Saat ini menjadi komisaris independen di Ciputra Development (TBK) dan membantu Pak Teddy, Mas Rio di Family Business Center sebagai senior advisor. Oke. Ya. Jadi Pak Anton ini udah banyak banget pengalaman ya, terutama tentang family business. Dan beliau ini juga guru kita semua sih di Family Business Center. Jadi kalau hari ini dapat kesempatan untuk bisa podcast bareng Pak Anton, ini luar biasa banget. Ya. Jadi ada beberapa teman-teman next gen Pak ya, generasi penerus itu yang curhat sama kita. Kebanyakan mahasiswa alumni kita juga sih dari UC Fambus gitu, yang kalau misalnya pertanyaan ini saya tanyain ke Pak Anton sebagai generasi senior gitu ya. Jadi kalau YouTube ini bisa dilihat sama Bapak Ibu juga yang generasi senior, apa sih Pak jawabannya gitu ya. Jadi saya udah ada banyak sebenarnya sih Pak, ada kurang lebih 5-6 pertanyaan yang saya udah rangkum. Cuman mungkin yang pertama ini yang paling sering ditanyain sama teman-teman yang muda itu, kalau misalnya generasi penerus kayak kami ini Pak ya, yang umur 20-30 ini, idenya nggak disetujuin gitu, atau kita ngajuin ide ke generasi senior, papa mamanya ini harus ngomong apa sih Pak? Atau nanggepinnya kayak gimana gitu? Ya, tentu tanggapan pertama harus diapresiasi dulu kan. Ya, itu menunjukkan perhatian, menunjukkan keinginan dan lain-lain. Tanggapan kedua adalah memandu anak untuk menemukan sendiri bahwa gagasannya itu patut dilanjutkan atau tidak, atau masih ada PR lain yang harus dilakukan untuk menemukan jawab yang sesungguhnya. Ya, caranya bagaimana? Dengan berdiskusi tentang kelayakan daripada bisnis ini. Ya, tidak perlu langsung mengajar, bertanya saja. Misalnya begini, ada dia anak mengusulkan bisnis, siapa pelanggannya? Ya, bagaimana kamu yakin bahwa pelanggan akan membeli ini? Pernah nggak bertanya? Kalau kita launching, siapa pelanggan pertama? Intisari dari pengembangan bisnis baru adalah tentunya menemukan pelanggan. Siapa pelanggan yang akan nanti membeli produk ini, menggunakan produk ini. Berdiskusi saja. Ya, selama diskusi biarlah anak bisa menemukan sendiri apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi ditanyakin balik ke anaknya Pak. Iya. Terus Pak, kita tuh paling sering kami tuh kalau kerja itu kok job desk-nya nggak jelas ya. Kadang-kadang apa itu hari Minggu ini tuh disuruh ikut papa mama ketemu klien gitu ya. Tapi minggu depan disuruh tunggu di kantor aja tuh liatin laporan keuangan atau laporan-laporan WhatsApp di kantor gitu ya. Itu maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya kalau kita juga ngomongin kok job desk-nya nggak jelas gitu, terus generasi senior tuh harus jawabnya seperti apa? Iya. Sebenarnya pertanyaan yang lebih baik daripada job desk adalah apakah yang diharapkan oleh ayah dan ibu setelah 3 bulan saya bekerja di sini ya, pada akhir 3 bulan itu apa yang diharapkan? Ya, orang tua akan lebih tertarik berbicara tentang ujungnya apa, bukan sekedar job desk-nya. Ya, berbicara tentang ujungnya, misalnya. Orang tua bisa mengatakan setelah 3 bulan kamu bisa hafal semua produk-produk utama kita. Ya, setelah 3 bulan kamu akan kenal siapa pelanggan-pelanggan utama kita. Setelah 3 bulan ya, kamu akan tahu bagaimana produk kita diproses from A to Z. Ya, misalnya begitu. Tanya hasil akhirnya mau apa? Jadi tujuan akhirnya Pak ya? Iya. Iya juga ya, kita jadi anak lupa juga kadang-kadang. Ngeliatin prosesnya ini ngapain gitu, mondar-mandir nggak jelas gitu, gonta-ganti gitu. Terus ada lagi yang gini Pak curhat tuh, kalau misalnya kami nih sebagai anak Pak ya, kita kan punya teman, kita punya tabungan lah, boleh nggak kita nyoba bisnis sendiri dulu, nggak usah gabung sama papa mama gitu. Coba-coba dulu, apalagi sekarang kan lagi tren
bikin sesuatu yang pakai apps gitu atau digital gitu. Boleh nggak kita coba-coba dulu gitu? Kalau orang tua nanggepinnya harus gimana, Pak? Kalau pakai uang sendiri, saya dari sisi orang tua, silahkan saja. Coba saja, karena resikonya di tangan dia. Namun, saya akan bertindak sebagai seorang advisor yang akan bertanya, ya kenapa kamu tertarik bisnis itu? Bagaimana rencananya? Apa yang membuat kamu yakin ini berhasil? Apa indikasi keberhasilan setelah 3 bulan, setelah 6 bulan? Pernahkah kamu berjumpa dengan customer, membawa prototyping dan berdiskusikan ini? Tapi kalau apa itu Pak, si orang tuanya ngambek gimana Pak? Alasannya apa kalau uangnya dia kok? Ya juga ya. Tapi kalau misalnya kita pinjem duit ke orang tuh? Ya nggak apa-apa, kalau saya tentu harus mengukur pinjamnya berapa, ya bagaimana rencana pengembaliannya harus jelas. Oh, jadi tetap kayak orang pinjam secara bisnis ya Pak? Iya, kalau dianya minta pinjam ya kasih pinjam aja. Iya, ada lagi nih Pak, kalau misalnya nanti habis lulus kuliah gitu ya, atau nggak usah lulus kuliah deh, bosen ya, kita kan kadang bosen juga di family bisnis kita ngapain gitu ya, kadang-kadang Pak awal-awal masuk gitu. Boleh nggak sih kita resign dulu atau nggak usah gabung dulu, terus kerja di tempat lain gitu ya, yang biasanya sih anak-anak ceritanya, oh ini lebih keren Pak karena cabangnya banyak, multinasional atau udah TBK dan seterusnya gitu. Boleh nggak kayak gitu Pak? Atau kalau orang tua ditanya kayak gitu? Saya sebagai orang tua boleh. Karena di tempat yang lebih hebat, dia akan belajar lebih banyak. Ya, di tempat yang lebih sulit tantangannya akan membuat dia makin kuat. Biarkan saja, ya, anak-anak mencoba. Suatu kali kalau dia berhasil terus di sana, karirnya menjadi lebih baik daripada di perusahaan keluarga. Kalau saya sebagai orang tua, nggak apa-apa. Kita nanti bisa pikirkan perusahaan keluarga ini dikelola oleh profesional. Nah. Tapi kalau kemarin nih Pak ya, di Parents Gathering ada orang tua yang curhat juga gitu, ngomong ke kami yang dosen-dosen, apa tuh, kalau anak saya hilang, anaknya cuma satu soalnya Pak, anaknya cuma satu, apa tunggal gitu ya. Kalau misalnya dia kekerasan di sana gimana Pak? Ya inilah ya, ini kan membandingkan perusahaan dengan anak. Mana yang lebih penting, kebahagiaan anak atau keberlanjutan perusahaan? Iya juga sih. Ya, keberlanjutan perusahaan bisa kita persiapkan tanpa anak. Tapi jangan sampai membuat anak menjadi terpaksa mengelola perusahaan dalam keadaan tidak bahagia, dan itu membuat juga merugikan perusahaan suatu kali. Iya itu. Sama satu lagi nih Pak, yang sebenarnya ini mewakilin kami dari alumni-alumni yang angkatan awal-awal ya Pak ya. Pada sudah lulus rata-rata kami itu sekarang di umur kepala 3 lah, 3 awal gitu. Itu kita udah apa tuh Pak, pada nikah. Itu apakah boleh pasangan itu masuk juga ke family business kita ini Pak? Iya. Itu yang sering kita tuh mau nanya takut ya, tapi kalau udah nanya orang tua juga mungkin susah jawabnya ya kayak gimana itu, mungkin udah bisa masuk atau tidak tergantung kebijakan daripada orang tua. Orang tua harus pikir, karena orang tua memikirkan ini anak 5 ya, kalau semua masuk mungkin repot. 10 kalau anak 2 mungkin lebih gampang ya. Nah jadi ya diskusikan saja dengan orang tua. Tidak ada rule yang pasti, misalnya menantu tidak boleh masuk ya, atau menantu sebaiknya masuk. Dua-duanya kemungkinan. Memang banyak yang memutuskan bahwa menantu tidak masuk ya, tapi bayangkan kalau dapat menantu yang hebat. Iya, saya juga mau Pak. Ya, nah jadi konstitusi keluarga itu menciptakan sebuah aturan main supaya semuanya berjalan dengan baik, termasuk kalau hadir menantu gimana nih cara mengaturnya ya, supaya keluarga bahagia, perusahaan tetap jalan ya. Iya. Menarik. Terima kasih Pak Anton untuk advice-nya. Mungkin satu closing statement dari Pak Anton Pak untuk orang tua Pak, terutama yang paling unik nih sekarang kan orang tuanya umurnya udah lebih muda ya Pak ya, generasinya lebih muda gitu. Mempunyai anak yang
umurnya juga di era Gen Z kan Pak ya? Mungkin ada advice tertentu Pak? Ya Bapak Ibu sekalian, perusahaan keluarga Anda sangat penting ya. Karena menciptakan lapangan pekerjaan, Anda menjadi pembayar pajak, Anda ikut ya mesejahterakan masyarakat dengan produk, dengan barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah Bapak Ibu sekalian, penting sekali keahlian Anda, ilmu Anda yang sudah dibuktikan dengan hadirnya perusahaan keluarga ini Anda wariskan pada anak-anak. Dengan cara Anda anak-anak membantu anak-anak Anda berproses belajar bisnis. Universitas Ciputra menciptakan peluang untuk orang tua dan anak saling berinteraksi. Supaya apa? Supaya ilmu orang tua bisa diserap oleh anak-anaknya. Mari Bapak Ibu lakukan itu. Berikan hadiah terbaik untuk masa depan anak-anak Anda, yaitu ilmu Anda.